البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyuh, bab al-qatah, bab barang temuan. Sebelum beliau beberapa hadis telah lewat disebutkan bahwa perkara yang dia itu remeh, barang-barang remeh seperti kurma yang jatuh ataupun mungkin roti yang dia itu terjatuh, potongan-potongan roti, maka boleh kita langsung memakannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Laula anni akhafu an takuna min as-shadaqah la akaltuha." Kalau tidaklah aku takut itu sedekah, aku akan memakannya. Karena beliau takut itu sedekah, maka beliau tidak memakan kurma tersebut. Menunjukkan bahwa perkara yang remeh boleh kita mengambilnya. Adapun perkara yang itu berharga, maka afdolnya kita meninggalkan. Kalau kita yakin bisa menjaga amanah, maka kita bagus untuk menyimpannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 936. Wa Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Hadis ini Sunan Imam Muslim. Rawadallah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj, melarang dari barang temuan ketika haji di Mekah, ya. Dilarang barang yang terjatuh di Mekah itu untuk diambil. Rawi Muslim, Sunan Imam Muslim. Kemudian dirinci di sini hadis nomor 937. Wa anil Miqdam bin Ma'di Karib. Nah, di sini sahih. Kalau beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala la yahillu dunabin minasibah. Ketahuilah, tidak halal dunab yang memiliki taring. Ya, ini gigi taring, minasibah dari binatang buas. Ini binatang-binatang yang di itu ada taringnya, maka itu adalah haram. Seperti singa, macan, harimau, ya demikian. Demikian juga kucing. Bagaimana kalau buaya terjadi perselisihan? Lebih bagus tinggalkan. Walal himar al ahli, demikian juga tidak halal keledai ahli, yaitu yang dipelihara di rumah-rumah. Maka itu adalah haram. Dulu dihalalkan, kemudian diharamkan. Keledai tempat kita jarang sekali. Adapun kalau dia itu liar maka boleh. Kalau dia yang di hutan-hutan maka boleh. Berikutnya wala al-luqatah min mali muahid. Demikian juga barang temuan dari harta orang yang di dalam perjanjian. Juga tidak boleh diambil. Illa ayastaghniya anha, kecuali kalau merasa tidak butuh atasnya. Ya demikian. Abu Dawud, Sunan Imam Dawud. Adapun hadis tadi, ya, di Abdurrahman bin Utsman itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa barang temuan di haji maka tidak boleh diambil. Ya, untuk dia terus mengumumkannya. Nanti akan disebutkan saya. Berikutnya ada beberapa permasalahan sebelum masuk ke bab yang baru tentang pembahasan faraid. Sebelumnya disebutkan bahwa kalau itu barang yang berharga maka lebih bagus untuk ditinggalkan. Ya, kecuali kalau dia mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Karena wajib ta'rif luqatah. Wajib untuk mengumumkan barang temuan itu kalau dia itu barang yang berharga. Demikian juga kadarnya adalah 1 tahun, sudah kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan diumumkan di tempat-tempat penting, di masjid, pasar-pasar. Bagaimana mengumumkannya? Ya cukup dengan mengatakan bahwa kehilangan emas atau semisalnya jenisnya. Barang siapa yang kehilangan emas, kehilangan perak atau uang ini dan itu. Demikian. Wala sifati, tidak perlu untuk mensifatkan kepada manusia, karena itu nanti akan diuji dengannya, benar punya dia atau tidak. Kemudian disebutkan
Kalau dia sudah umumkan 1 tahun, apakah dia memilikinya? Ya sudah kita sebutkan. Dia memakainya, memilikinya, tetapi wajib mengembalikan kalau orangnya itu datang. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, hal tadkhulu luqatah fi milki multaqid fi tamamil haul. Apakah dimiliki orang yang menemukan barang temuan ini seperti apa? Kal miras, seperti warisan. Sebutkan iya, seperti warisan, tapi kalau datang nanti pemiliknya dikembalikan. Sudah kita sebutkan, situ ada hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, sungan Imam Muslim, ya. Di situ ada tambahan wa takun wadi'atan indak, menjadi simpanan di sisimu. Ya, menjadi simpanan saja. Titipan di sisimu. Bain jaa sayyibuha yauman min ad-dahr, kalau datang pemiliknya suatu hari dari masa, tidak ditentukan 1 tahun atau 2 tahun atau berapa. Kalau datang pemiliknya, fa'diha ilaih, kembalikan kepada dia. Kemudian disebutkan lagi permasalahan yang lain, idza akhara ta'rif 'anil haul awal ma imkanihi. Bagaimana kalau dia itu mengakhirkan mengumumkan di tahun yang pertama padahal dia mampu untuk mengumumkan 1 tahun, dia tidak umumkan, maka asim, dia berdosa, menyelisihi ya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tambahan riwayat dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan la yaktumu wa la yughayyib. Sudah lewat, tidak boleh menyimpan, tidak boleh dia menghilang, harus diumumkan. Idza akhara at-ta'rif fil haul awal li ajzin. Bagaimana tahun yang pertama dia tidak mampu mengumumkan, sudah diambil ini ya, tidak mampu karena udzur, sakit umpamanya, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Falaisa alaihi izn. Ya, demikian. Kemudian disebutkan idza tafaqa luqatah aziman ala tamlikiha. Nah, ini bahaya ini. Dia mengambil barang temuan, ada emas jatuh lumayan ya 3 gram umpamanya. Tapi dari 1 juta hampir 2 juta itu sekarang ini. Dia aziman, berniat ala tamlikiha, berniat memiliki. Pertama kali ketemu dia sudah niat untuk memiliki. Masya Allah. Ya. Tanpa dia mengumumkan maka haram. Ya, subhanallah ulama, idza taqatul qatan aziman ala tamalukiha bi ghairi ta'rif, tanpa dia umumkan faqad fa'ala muharraman. Dia telah melakukan sesuatu yang haram. Demikian. Tidak boleh dia mengambilnya dengan niat tersebut. Kalau nanti ternyata dia mengambilnya, wajib menggantinya. In arafa biduni taksir, kemudian kalau dia sudah umumkan, dia punya niat untuk memiliki, dan dia sudah mengumumkan, tapi perasaannya ada merasa memiliki, falahu tamalukuha, maka dia berhak untuk memiliki, wa yu'sam ala niyati al-awwal. Dia berdosa dengan niatnya itu. Dia niat ketika dapat barang temuan itu untuk memilikinya, tapi dia umumkan juga, ya, maka seperti ini dia nanti memiliki juga kalau memang tidak ada yang mengaku, tapi dia berdosa dengan niat dia yang pertama tadi. Soal Imam Nawawi juga, iltiqat laqatah la yastakir ila hukmi hakim. Menemukan barang temuan itu tidak ada urusannya dengan hakim, tidak dianggap dia mencuri. Walaupun kalau dia niat memiliki, berdosa. Au idzni sultan, atau izin dari sultan. Dapat barang temuan, izin dulu dengan sultan, tidak. Itu kan ijma. Soal Imam Nawawi ijma. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Karena dia dapat barang temuan. Disebutkan juga itu di saya Imam Al-Qurtubi kalau enggak salah itu, Masya Allah. Dia memperhatikan ketika haji ada orang kehilangan barang banyak sekali, uang ditemukan orang miskin. Akhirnya apa? Orang miskin bawa ke rumahnya. Ya, kemudian orang yang kehilangan terus bertanya, siapa yang menemukan? Saya menemukan. Akhirnya orang ini mengatakan, aku kalau kamu mendapati orang itu, bagaimana? Kamu kasih dia enggak? Dia bilang enggak. Aku serahkan pada Allah. Akhirnya orang ini tidak, yani berpikir di rumah terus, dan dia miskin sekali. Sampai akhirnya dia dipaksa istrinya untuk jangan dikasihkan, tapi dia ya memberikan. Ternyata orang tersebut yang kehilangan uang itu dia diamanai oleh bapaknya untuk menyerahkan kepada orang yang berhak. Akhirnya diberikan kepada orang yang menemukan itu. Ini setelah dia bersabar, akhirnya dia dikasih uang tersebut.
Kemudian berikutnya ada permasalahan idza jaa rajulun wa wasafa luqatah. Datang seorang mensifatkan barangnya itu, ya. Apakah wajib diberikan? Iya, harus. Ya, dia berniat, ya ini perasaannya ini mau tak miliki ini. Kemudian ada orang yang dia itu menyebutkan sifatnya, harus diberikan. Ya, demikian. Niat dia merasa milik itu pun apa? Berdosa. Sebagian berpendapat untuk apa? Menyebutkan bayinah. Ya. Harus disebutkan. Ya, membawakan bayinah. Tapi apa? Tapi di situ ada hadis sahihan, ya, bukan disebutkan Imam Muslim, hadis Abi Ubay bin Ka'ab disebutkan Imam Muslim, fa in jahadu bi khabarin bi adadiha yukhbiru bi adadiha. Kalau ada seorang mengkabarkan jumlahnya, mengaku miliknya dan menyebutkan jumlahnya, wa wi'aha, demikian juga memberikan ciri-ciri ya tempatnya itu yang menjadi tempat barang tersebut, wa wikaha, demikian juga tali yang mengikatnya, fa'ataha iyahu, berikan. Tidak disebutkan di situ bayinah. Tidak disebutkan umpamanya tanda bukti dia membeli barang itu dan sebagainya, tidak perlu. Kalau dia sudah sebutkan sifat maka diberikan. Kemudian disebutkan idza arba'a ba'da sifat duna ba'd. Bagaimana kalau sifatnya separuh saja, yang lainnya dia tidak tahu atau salah. Ya, atau separuh saja. Kalau dia menyebutkan sebagian, terjadi perselisihan. Ya, kesimpulannya ulama sebutkan semua. Dia harus tahu barangnya itu apa yang hilang. Bagaimana kalau ada dua orang mengaku itu milik dia, masing-masing memberikan sifat dan benar. Yang satu A namanya aku kehilangan cirinya ini. Yang B juga aku kehilangan cirinya ini. Sama persis. Sebutkan as-sahih indal Hanabilah anahu yuqra' bainahuma, diundi. Si A atau si B diundi. Ya, entah dengan uang diundi atau semisal. Kemudian idza wasala ahadun luqata pada fa ilaihi tsumma jaa akharul bainah. Bagaimana kalau datang seorang kemudian berikan sifat yang benar, kita kasihkan. Kemudian datang yang kedua bahkan membawa apa? Membawa bukti dia kalau itu milik dia. Bagaimana? Sudah terlanjur dan dia tidak perlu untuk menanggung. Ya, demikian. Sudah terlanjur. Kemudian disebutkan juga bagaimana kalau dia sudah mengumumkan 1 tahun, kemudian dia menjualnya dari yang mengaku, ya. Kemudian datang pemiliknya, bagaimana? Walahu ahdu badaliha, wajib untuk memberikan ganti. Demikian. Idza akhadha al-qatah tsumma radda ila mawdiha. Dia mengambil barang temuan, kemudian beberapa saat dia merasa kecewa. Wah, kembalikan lagi ke tempatnya. Bagaimana ini? Ya, disebutkan kalau waktunya dekat tidak mengapa. Kalau waktunya jauh maka dia salah dalam hal ini. Kemudian disebutkan bagaimana kalau barang temuannya itu hilang dan dia tidak meremehkan, tidak berdosa, tidak menanggung juga. Bagaimana kalau dia itu kehilangan baju dia di hammam, kamar mandi umpamanya, atau di masjid umpamanya. Kemudian dia dapat barang yang lain. Bagaimana ini? Kalau ada kemungkinan orang itu mengambil salah, apalagi di sampingnya ada baju yang mirip dengan dia, maka boleh diambil. Kenapa? Karena kemungkinan orang lain salah mengambil baju yang itu milik dia. Ya, kemudian. Kemudian juga disebutkan tentang masalah orang menemukan bayi yang disebutkan di sini. Ya, sebelumnya qatah barang temuan yang ada di Masjidil Haram. Ya, disebutkan bahwa itu diumumkan selama-lamanya. Wala tahilul luqatatuha. Luqatataha illa limunsyid. Ya, disebutkan hadis Bukhari Muslim. Bahwa Nabi SAW mengatakan tidak halal barang temuannya kecuali hanya untuk diumumkan. Ya, dan tidak boleh barang hilang di Mekah untuk diambil. Boleh diambil diumumkan saja selama-lamanya. Kemudian lakit itu adalah atiful al-mambut, yaitu apa? Anak yang dia itu jatuh atau barang temuan anak dibuang oleh ibunya, ya mungkin di luar nikah dan sebagainya. Ya, maka disebutkan di sini wajib kifai, bukan wajib ain, tapi tidak boleh dalam suatu kampung itu membiarkan anak itu sampai mati. Salah satunya harus mengurusinya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
Karena itu termasuk menghidupkan jiwa. Demikian. Kemudian nafkah atas anak yang hilang ini bagaimana? Bayi temuan ini tidak wajib. La tulzim multaqid bil ijma'. Orang yang menemukan tidak wajib untuk memberi makan. Ya ijma'. Tetapi wajib baitul mal. Demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.